Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Yohana Oktavianikus Darmanto Mustopo, dengan NIM 2323469. Saya adalah peserta dari program pertukaran mahasiswa Merdeka Ketiga dari Universitas Esa Unggul dengan jurusan Manajemen Informasi Kesehatan, dan sekarang saya sedang menempuh perkuliahan di Universitas Ari Mutiara Indonesia Medan dengan jurusan Sistem Informasi, dan saya mengambil mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Ria Ukur Ginting, SSI MSc. Di video ini saya akan membahas mengenai penggunaan metode TOPSIS dalam pemilihan objek wisata. Metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang efektif dalam mengidentifikasi pilihan terbaik berdasarkan perbandingan dengan solusi ideal. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang memerlukan pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan objek wisata. Pemilihan objek wisata dapat menjadi hal yang rumit, mengingat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti seberapa jauh jarak tempatnya, apakah fasilitasnya lengkap atau tidak, harganya murah atau mahal, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan metode TOPSIS dapat membantu dalam memilih objek wisata yang memenuhi kriteria dan preferensi dengan lebih efisien dan objektif. Sebagai contoh kasus, di sini ada jurnal dengan judul Pemilihan Objek Wisata Alam di Kabupaten Deli Serdang menggunakan metode TOPSIS yang ditulis oleh Maulia Rahman, Dini Leman, Dini Ridaduki Putri, dan Jendriko Sahat Sinaga dari Universitas Potensi Utama Medan. Di mana di dalam jurnal ini terdapat 4 objek wisata alam, yaitu pertama ada air terjun dua warna, air terjun pelangi, Lambaloknya, dan pemandian alam Sembahe. Dan dari keempat objek wisata alam tersebut, manakah yang paling ideal untuk dikunjungi jika dilihat dari segi jarak, fasilitas, harga tiket, kenyamanan, dan pemandangan? Untuk menentukan hal tersebut, digunakanlah metode TOPSIS dan langkah-langkahnya. Pertama, menentukan kriteria dan bobotnya, alternatif, dan matriks keputusan atau penilaian setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Dari matriks keputusan itu, kita akan menormalisasinya, lalu kita menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Dari itu kita akan menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal, dan yang terakhir menentukan nilai preferensi setiap alternatif. Nilai preferensi inilah yang menjadi patokan kita untuk menentukan alternatif mana sih yang paling ideal. Untuk kriteria dan bobot ada 5 ya, yang ada jarak, fasilitas, harga tiket, kenyamanan, dan pemandangan, disimbol dengan C1 sampai C5, di mana C itu adalah kriteria. Masing-masing kriteria memiliki bobot. Untuk jarak ada 4, fasilitas 5, harga tiket 5, kenyamanan 4, pemandangan 5. Bobot ini ditentukan dari tingkat kepentingan, di mana memiliki range dari angka 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Untuk alternatif yaitu 4 objek wisata alam tadi, yaitu untuk alternatif pertama ada terjun dua warna, alternatif kedua ada air terjun pelangi, alternatif ketiga ada Lambaloknya, dan alternatif keempat ada pemandian alam Sembahe. Berikut adalah matriks keputusan atau nilai dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria, di mana untuk kriteria 1, alternatif 1, 2, dan 3 memiliki nilai 3, dan alternatif 4 memiliki nilai 5. Kriteria kedua, alternatif 1 sampai 3 memiliki nilai 4, dan alternatif 4 memiliki nilai 5. Untuk kriteria 3, alternatif 1 memiliki nilai 3, dan alternatif 2, 3, dan 4 memiliki nilai 5. Kriteria 4, semua alternatif memiliki nilai 4, dan kriteria 5, alternatif 1 memiliki nilai 5, dan alternatif 2, 3, dan 4 memiliki nilai 4. Setelah kita menentukan matriks keputusan,
kita menormalisasi dengan rumus Rij sama dengan Xij per akar sigma Mi sama dengan 1 Xij kuadrat, di mana Xij ini merupakan nilai matriks keputusan dan Ij merupakan baris dan kolom. Jadi jika kita kerjakan di Excel, kita akan menentukan nilai bagian akar terlebih dahulu. Kemudian di sini disimbolisasi dengan X, dan ini untuk setiap kriteria, dimana X1 untuk kriteria 1, X2 untuk kriteria 2, dan seterusnya. Di sini kita akan mulai dengan mengetikkan SQRT atau square root. Square root adalah bahasa Inggrisnya dari akar. Lalu kita akan mengklik nilai alternatif 1 pada kriteria 1, pangkatkan 2, lalu kita tambah dengan nilai alternatif 2 pada kriteria 1, pangkatkan 2, dan seterusnya. Mempersingkat waktu, saya mengcopy paste dan rumusnya. Lalu kita lanjutkan prosesnya sampai X5. Di sini saya hanya tinggal menggeser saja X2, kita pindahkan ke kriteria kedua, X3 kriteria 3, baik, berikut adalah nilai X dari setiap kriteria. Untuk menormalisasi, kita hanya perlu membagi masing-masing nilai alternatif pada setiap kriteria dengan nilai X. Sebagai contoh, berikut adalah nilai alternatif pada kriteria 1. Kita bagi dengan 1. Kita lanjutkan pada kriteria 2. Untuk mempercepat, kita memodifikasi rumusnya di sini dengan menambahkan tanda dolar di depan huruf dan di depan angka. Dan dari sini kita hanya tinggal drag dan satu kolom sudah otomatis terkali dengan nilai X2. Dan kita ulangi proses ini sampai kriteria 5. Dan berikut adalah matriks keputusan yang sudah ternormalisasi. Setelah kita menormalisasi matriks keputusan, kita kalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot masing-masing kriteria, di mana matriks ternormalisasi terbobot, kita tinggal mengkalikan matriks ternormalisasi dengan bobot. Jadi seperti ini contohnya untuk nilai alternatif 1 pada kriteria 1, kita kalikan dengan bobot kriteria 1 yaitu 4. Untuk alternatif 2 kriteria 1, kita kalikan dengan 4. Dan seterusnya.
proses ini sampai kriteria 5. Baik, berikut adalah matriks ternormalisasi terbobot. Setelah kita kalikan dengan bobot kriteria, kita mencari solusi idealnya, di mana di sini ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk mencari solusi ideal, kita menentukan nilai yang terbesar atau yang terkecil dari masing-masing kriteria. Untuk solusi ideal positif memiliki syarat jika J atau kriteria bersifat benefit, maka kita cari nilai yang terbesar. Jika dia adalah bersifat cost, maka kita cari nilai yang terkecil. Untuk solusi ideal negatif memiliki syarat jika kriteria bersifat benefit, maka kita cari nilai yang terkecil, dan jika dia bersifat cost, maka kita mencari nilai yang terbesar. Untuk solusi ideal positif, karena semua kriteria bersifat benefit, maka kita akan mencari nilai terbesar dari masing-masing kriteria dalam matriks ternormalisasi tersebut. Di sini kita akan ketik max, lalu kita akan drag represent 1, lalu kita enter. Untuk yang kedua, kita ulangi lagi max, drag, dan enter. Lalu kita ulangi sampai kriteria kelima. Untuk solusi ideal negatif, kita akan mencari nilai terkecil dari masing-masing kriteria. Lalu kita akan menggunakan min, lalu kita akan mendrag dari kriteria. Untuk kedua, ini nilai dari kriteria kedua, dan seterusnya. Yang berikut adalah solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Setelah kita mencari solusi ideal positif dan negatif, kita menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal. Dimana di sini juga terbagi dua, jadi positif dan negatif. Untuk jarak yang positif, kita menggunakan akar dari masing-masing nilai solusi ideal positif dikurangi dari nilai alternatif masing-masing kriteria, lalu dipangkatkan 2. Untuk negatif, bedanya dia menggunakan nilai solusi ideal negatif. Jadi jika dikerjakan di Excel, untuk jarak alternatif positif, kita akan menggunakan angka, lalu kita akan mengurangi nilai alternatif pada matriks ternormalisasi terbobot dengan solusi ideal positif. Angkatkan 2, lalu ditambah. Kita akan nilai alternatif pertama yang dari kriteria kedua kita kurangi dengan solusi ideal kedua, angkatkan 2, lalu ditambah, dan seterusnya.
Kita ulangi proses ini untuk setiap alternatif. Mari, berikutnya adalah cara alternatif yang positif. Untuk negatif kita akan melakukan hal yang sama, tapi bedanya kita menggunakan solusi ideal yang negatif. Jadi masih tetap sama. Untuk rumusnya tetap sama, namun kita menggunakan solusi ideal yang negatif. Dan diteruskan untuk semua alternatif. Dan berikut adalah jarak nilai alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Setelah kita menentukan jarak, maka kita dapat menentukan nilai preferensi setiap alternatif, di mana rumusnya adalah PI sama dengan jarak alternatif dengan solusi ideal negatif per jarak alternatif solusi ideal negatif ditambah dengan jarak alternatif dengan solusi ideal positif. Dari situ kita hitung masing-masing alternatif nilai preferensinya bagaimana, lalu kita ranking. Untuk nilai preferensi kita hanya perlu mengklik nilai jarak alternatif yang negatif dan buka kurung negatif ditambah dengan positif, tutup kurung, dan kita ulangi untuk setiap alternatif. Setelah menemukan tiap nilai preferensi untuk masing-masing alternatif, kita akan menentukan perankingan untuk mengetahui yang mana sih yang lebih besar, paling besar nilai preferensinya, dengan mengetikkan rank, buka kurung, kita klik nilai preferensinya, terus titik koma, kita klik lagi, dan klik titik 2 sampai F37. Dan dari sini kita mau break. Dan berikut adalah hasil dari pengingan nilai preferensi, dan yang paling besar adalah alternatif keempat. Dari perhitungan metode Tapsis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alternatif keempat atau pemandian alam Sembahe merupakan objek wisata alam yang paling ideal dari segi jarak, fasilitas, harga tiket, kenyamanan, dan pemandangan. Sekian dari pembahasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan. Untuk link jurnal akan saya sisipkan di deskripsi video. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.